Halo teman-teman milenial, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada segmen Inspirator kali ini, kami akan menampilkan kisah inspiratif dari Rudy Salim. Menjadi sukses di usia muda tentu impian setiap orang. Untuk mencapai kesuksesan diperlukan ketekunan, doa, serta usaha yang keras. Tampaknya, ketiga hal tersebut telah dilakukan Rudy Salim. Nama Rudy Salim sendiri semakin dikenal masyarakat setelah Raffi Ahmad dan timnya Rans Entertainment melakukan vlog di showroom milik Rudy Salim. Dalam vlog tersebut, diketahui showroom Prestige Image Motorcars milik Rudy menyimpan dua hypercar dengan harga puluhan miliar. Kedua hypercar tersebut ialah Koenigsegg seharga 60 miliar dan Bugatti seharga 90 miliar. Pria kelahiran 1987 silam ini sejatinya berasal dari keluarga yang berada. Rudy Salim merupakan putra dari keluarga dokter. Bahkan, Rudy sendiri sempat mengenyam pendidikan menjadi mahasiswa kedokteran. Namun, dirinya memutuskan untuk berhenti kuliah dan memulai bisnis. Rudy Salim sempat mengaku termotivasi untuk kuliah hanya sebatas karena dibelikan mobil oleh kedua orang tuanya. Tapi karena dirasa dunia kuliah bukanlah keinginan dirinya sendiri, Rudy Salim pun kena DO dari kampus tempatnya. Tidak ingin menganggur selepas di DO, Rudy akhirnya menjual mobil hasil pemberian orang tuanya untuk dijadikan modal usaha. Bisnis pertamanya pun bukan di bidang otomotif, melainkan bisnis perkreditan. Saat itu, pria yang gemar bermain game online ini berbincang-bincang dengan temannya yang bekerja di toko elektronik. Teman Rudy Salim tersebut pun mempunyai toko dengan jaringan yang sangat luas, meskipun hanya sebatas pembiayaan customer yang membeli barang elektronik. Melihat adanya peluang, Rudy Salim pun mempunyai rencana untuk menyediakan kredit terutama pada transaksi online. Berkat ketekunannya, Rudy Salim pun berhasil mendirikan PT Excel Trade Indonesia dan membuka 8 cabang di luar kota. Dilansir dari JPN, omsetnya pun mencapai lebih dari 1,3 miliar rupiah per bulan. Dalam dunia bisnis, pasti ada resikonya. Saat pertama kali mendirikan bisnis, Rudy Salim sering ditipu banyak orang. Awalnya, Rudy Salim melakukan survei sebatas via telepon berdasarkan aplikasi serta data yang dikirimkan via email kepada calon debitor. Sehingga banyak customer yang sengaja membuat identitas palsu untuk mengakali dirinya. Kemudian, dirinya pun banyak merekrut beberapa orang yang ditugaskan sebagai petugas survei. Setelah melakukan perbaikan sistem, Rudy pun jarang terkena penipuan lagi. Bahkan, nama perusahaannya pun melejit karena banyak pelanggan yang merasa puas. Tidak hanya bisnis di dunia perkreditan, Rudy Salim ingin merambah bisnis game online dan penjualan mobil mewah. Meskipun telah menjadi pengusaha yang sukses dan mengoleksi banyak barang seharga miliaran rupiah, tidak membuat penampilan Rudy Salim menjadi glamor. Hal tersebut terlihat dari penampilannya yang terkesan sederhana. Rudy Salim sering terlihat mengenakan kemeja slim fit dan celana bahan setiap harinya. Nah, berikut juga ada tips sukses dari Rudy Salim. Yang pertama adalah jangan malas. Satu, jangan malas. Kedua, jangan pernah menunda-nunda pekerjaan. Jangan pernah menunda-nunda pekerjaan. Ini nih orang namanya procrastination. Yang ketiga harus punya integrity. Integrity itu adalah dimana walaupun kerumunan kita melakukan hal yang salah, kitanya biasanya ikut-ikutan. Kita nggak boleh ikut-ikutan. Ingat itu. Punya prinsip. Yang keempat harus menghargai waktu. Itu penting. Menghargai waktu. 5 harus disiplin. Beda dengan menghargai waktu. Iya benar. Menghargai waktu. Iya, disiplin sama menghargai waktu beda. 6. Yang keenam harus mengerti mengenai investasi. Kalau mau sukses itu harus bisa investasi. Jangan kita terima 10, kita keluar 11. Betul. Harus ngerti medannya gitu, nggak boleh asal keluarin duit gitu, bener kan? Setuju. Ngerti investasi. Setuju. Harus tahu target market. Tahu target market. Ya, benar. Gak ada gunanya juga kan kita bisnis ternyata salah sasaran. Bener, jangan kita jualan stick di warteg, ya nggak laku.
8. Harus konsisten. Konsisten. Jangan menyerah gitu Jangan ya. anget-anget kayak ayam. Oke. Kita lagi bisnis ini terus nggak jalan dikit, males. Gua Jangan pindah boleh. lagi yang lain. Nggak boleh. Pantang Kita harus menyerah. konsisten, Konsisten pantang dan menyerah. Iya. 9. Tuh baru 9 nih. Ada namanya Kaizen. Apa itu? Harus selalu improve. Wah. Itulah ciri-ciri orang sukses. Walaupun kita udah punya perusahaan yang besar, perusahaan blue chip, tapi kita harus cari kesalahan dari diri atau perusahaan kita dan kita improve. Harus Gila, terus. lu emang pinter Itu ngomongnya namanya Kaizen. 10. Yang ke-10, ini yang kurang lebih salah satu yang paling penting. Kita harus bisa membedakan hukum yang sama untuk masyarakat yang berbeda sama tidak adilnya seperti hukum yang berbeda untuk masyarakat yang sama. Nah, ini adalah pola marketing. Pola marketing yang sama untuk bisnis yang berbeda itu tidak bisa dijalankan seperti pola bisnis yang berbeda dengan marketing yang sama. Contohnya gue jualan mobil, nggak mungkin cara gue jualan mobil disamakan dengan cara jualan tiket film. Nggak mungkin gue kasih minyak goreng. Iya, Ya bener nggak? Bener dong. Jadi hukum yang sama dengan masyarakat yang berbeda itu tidak adil. Sama seperti juga pola marketing. Pola marketing biar bisnis sukses itu harus berbeda-beda sesuai dengan bisnis nature dari Balik usaha lagi harus tersebut. ngikutin. 10 tips yang luar biasa. Nah, teman-teman milenial, itu dia yang bisa kami share mengenai kisah inspiratif dari seorang Rudy Salim. Terima kasih ya yang sudah menonton. Semoga video di kanal kami selalu bisa memberikan manfaat dan motivasi kepada kalian agar kita bisa bersama-sama meraih puncak bonus demografi dan mensukseskan periode Indonesia Emas 2045 nanti.